Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita absen dulu ya. Muhammad berapa? Sidik? Alhamdulillah. Sobri? Oke, alhamdulillah. Dan semua ya. Oh, ini masuk dulu nggak kamu ini? Salam ya. Masuk, silakan. Ya. Ada nggak? Ini bangkunya apa saja nanti? Oke, anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Sidik, mangga kita kelas pimpin doa. Sebelum belajar berdoa selesai. Oke, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih Nabi Muhammad itu harus lahir? Ada yang bisa jawab? Kenapa takdir? Terus apa? Dari sana Dari sananya udah diambil oleh Allah ya. Terus kenapa ada lagi? untuk menciptakan kedamaian, Untuk menciptakan kedamaian. Terus untuk menjadi Ramadan alamin. untuk menjadi Ramadan lil alamin. Apa dasarnya? Tahu saya tahu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oke. Kelanjutan Nabi Muhammad. Jadi kenapa? Karena alasannya menjadi Rahmat. Jadi rahmatan lil alamin. Apa sih itu rahmatan lil alamin? amat bagi seluruh alam kan. Rahmat bagi seluruh alam. Nah, terus kapan Nabi Muhammad lahir itu kapan? Hari Senin. Terus tahun gajah tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Itu banget ini anak-anak kelas ini. Boleh bisa jawab? Nah, terus kenapa sih bisa disebut dengan tahun gajah? Ada pasukan pintar. Terus siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Siapa? Siapa nama bapaknya Nabi Muhammad? Abu. Nama ibunya siapa? Aminah, gitu ya. Oke, mungkin awal dari pembelajaran cukup sampai situ. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Kita akan membagi kelompok 1, 2, 3, 4. Pas. Oke, yang pertama kelompok 1 yang dimulai oleh Sidik akan membahas tentang ini. Silsilah Nabi Muhammad, nasab dari ayah dan juga ibunya. Terus kelompok 2 kelompoknya Nafa nanti bahas peristiwa luar biasa saat kelahiran Nabi Muhammad. Kelompok 3 Aldi membahas masa pengasuhan dan awal kehidupan Nabi Muhammad ya. Dan terakhir Ridho kelompok kamu akan bahas tentang hikmah dari kelahiran Nabi Muhammad. Masa iya udah dilanjutkan dari hikmahnya gitu kan ya? Kan kita dilarang nih. Oke? Baik, sabar. Saya paham. Kosongnya sih? Oh ya, dijual aja ya. Ini aja sih. Tuh, ada itu pembagiannya di akhir tuh. Oh iya. Oke? Oke, semuanya sudah selesai? Sudah selesai? Ayo, jika sudah selesai, kepada kelompok 1 mangga duluan. Kelompok 1 tadi
tentang apa? Nasab dari Bapak Ibunda Nabi Muhammad. Iya, oh, itu kan hasil kelompok kamu. Iya, dari sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang nasab dari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang bagaimana tadi sudah dijelaskan oleh gurunya, lahir pada tahun Gajah, kelahiran Bani Israil awal, dari silsilah nasab itu Bani Hashim keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin sekian dari saya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ini dia tadi ulangnya itu nasab dari keturunannya jalur ayah dan ibu. Nah, urutan nasab dari ayah itu bagaimana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Bilal terus dan seterusnya. Oke. Sampai Nabi Ibrahim. Terus kalau yang ibunya dari mana itu? Di Aminah. Siti Aminah binti Abdullah bin ya, itu lah. Ketemunya di mana? Ketemunya di Pantai. Iya, ketemunya di Kilap ya. Ya. Terus selanjutnya kelompok 2 pada Bapak Mangga. Baik, dari sini akan menjelaskan kelompok saya itu tentang peristiwa yang berdasar kelahiran Muhammad. Yang pertama itu api pemujaan Persia padam, api suci yang padam. Saya memancar cahaya memancar ke istana, bidang-bidang bersinar terangit Lagi peka. langit Mekah. Kemudian runtuhnya 14 balkon istana Kitara Mekah. Dan beberapa ulama Yahudi di Madinah melihat bintang yang mereka kenal sebagai tanda lahirnya Nabi Muhammad. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok 2. Jadi itu ya, jadi banyak banget peristiwa yang sangat luar biasa ketika Nabi Muhammad itu lahir. Oke, terus selanjutnya kelompok 3 Mangga. Baik, saya akan mempresentasikan tentang masa pengasuhan dan awal kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan untuk umur 0 sampai beberapa hari itu pengasuhnya adalah Suwaibah, yaitu budak Abu Lahab yang pertama kali menyusui Nabi Muhammad SAW. Lalu beberapa hari sampai 2 tahun itu pengasuhnya ialah Halimah Sadiah, wanita dari Bani Sa'ad Hawazin. Selama diasuh Halimah, keberkahan melimpah ruah. Terus di Bani Sa'ad, yaitu peristiwa Syakus sadar pembelahan dada oleh 2 malaikat, dada Nabi Muhammad SAW dibuka, dikeluarkan segumpal darah kotor dari dadanya. Pada usia 6 tahun, ibunda Aminah wafat. Aminah membawa Nabi Muhammad ke Madinah untuk ziarah ke makam Abdullah. Usia 6-8 tahun, kakek Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya dan meramalkan kebesaran bagi Muhammad. Terus usia 8 tahun sampai remaja, Abu Thalib mengasuh Muhammad dengan penuh kasih sayang dan telah selalu melindunginya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya yang terakhir kelompok 4 Mangga Sob. Hikmah dari kelahiran Nabi Muhammad. Hikmahnya yaitu kelahiran Nabi Muhammad ke dunia ini bukanlah peristiwa biasa, ia adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala atas segala penjaman jahiliyah, hadirnya cahaya di tengah kegelapan, perdamaian di tengah kekacauan dan kasih sayang di tengah kekerasan. Dari seorang bayi yatim yang lahir di kota Mekah, Allah mencetak seorang pemimpin terbaik sepanjang sejarah manusia. Oke, terima kasih. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, terima kasih semuanya. Selanjutnya sini Mangga pimpin doa sebelum pulang. Sebelum pulang, akan kita berdoa mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
namanya